Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, Bapak, Ibu, para operator dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya untuk melakukan proses pergeseran anggaran di Arkas versi terbaru 4.2.9 di tahun 2025 ini ya. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini masih bingung bagaimana cara untuk proses pergeseran ini, apa saja yang harus dilakukan, silakan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip ya. Dan untuk kalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya, Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, untuk langkah pertama yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan, silakan masuk atau buka aplikasi Arkasnya masing-masing dan pastikan menggunakan versi terbaru ya. Dan kebetulan ketika kita bikin video ini, kita versi terbarunya di 4.2.9 ya. Nah, berikutnya langkah selanjutnya silakan masuk ke bagian penganggaran, kemudian buka untuk RKAS reguler tahun 2025-nya ya, klik buka atau open. Nah, di sini ada dua tombol yang biasa digunakan untuk merubah anggaran. Yang pertama ada tombol perubahan dan yang kedua ada tombol pergeseran sebagaimana yang akan kita gunakan kali ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, apa sih perbedaan di antara perubahan dan pergeseran ini? Nah, untuk perubahan ini hanya bisa dilakukan satu kali per satu periode tahun ajaran. Jadi, misalkan di tahun 2026 nanti kalian hanya bisa menggunakan satu kali perubahan. Begitupun di tahun 2025 saat ini hanya bisa menggunakan satu kali perubahan saja untuk tombol perubahan ini. Ini pada umumnya demikian ya. Dan untuk tombol pergeseran ini biasanya maksimal di beberapa daerah atau di tiap daerah itu maksimal 3 kali pergeseran dalam satu periode tahun ajaran ya. Nah, kebetulan di tempat kita saat ini ada sebuah kebijakan terbaru di mana untuk anggaran yang dimiliki di setiap sekolah harus memenuhi anggaran baik itu untuk pembelanjaan buku sekian persen, untuk pembelian alat dan mesin sekian persen, dan lain-lain ya. Jadi sekarang kita akan sesuaikan anggaran tersebut supaya bisa memenuhi atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku di tempat kita saat ini. Dimana kalau kita lihat ini ada informasi bahwa untuk per bulan Juli sampai Desember tahun ini kita harus ada yang namanya pembelanjaan untuk buku sebesar 10% dari jumlah anggaran. Jadi kalau misalkan ini total pagu dananya itu sebesar 9 juta, maka 10% dari 9 juta ini harus dibelanjakan ke buku ya, seperti itu. Kemudian untuk honor juga ini ada batasannya yaitu maksimal 40% dari jumlah pagu dana yang tersedia di sini, itu maksimalnya. Jadi sesuaikan anggaran maksimal tersebut dibagi rata tentunya dengan jumlah guru yang ada di setiap sekolah seperti itu ya. Nah, di sini kita akan contohkan saja, kita akan merubah anggaran untuk pembayaran honorarium guru, yang mana kalau kita lihat di sini ini rencana yang sudah kita tentukan di awal dari Januari sampai Desember ini per gurunya itu mendapatkan Rp120.000. Namun dikarenakan ada kebijakan terbaru yang mengharuskan maksimal 40%, maka di bulan Juli sampai Desember ini kita harus kurangi untuk pembayaran honornya supaya sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke proses pergeserannya ya. Silakan klik tombol pergeseran di sini. Kemudian di sini akan muncul notifikasi bahwa dengan melakukan pergeseran RKAS Anda akan perlu disahkan kembali oleh dinas terkait ya. Dan kita bisa membatalkan proses pergeseran ini kalau misalkan kita masih
statusnya itu dalam status draft ya, belum disahkan seperti itu. Oke, kita akan lanjut, klik tombol ya lanjutkan. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu klik tombol perbarui data kegiatan ya, supaya nanti data yang ada ini sesuai terlebih dahulu, takutnya ada yang masih belum muncul atau bagaimana. Silakan klik perbarui data kegiatan. Ini biasanya prosesnya itu cepat dan tidaknya tergantung dari koneksi yang sedang kita gunakan saat ini. Kalau misalkan koneksinya itu cukup cepat dan lancar, tentu untuk proses perbarui data ini cepat juga ya. Dan untuk perbarui data ini juga bisa Bapak Ibu sekalian gunakan tombol ini kalau misalkan sudah melakukan penghapusan beberapa poin atau perubahan beberapa poin yang ada di bulan yang ingin Bapak Ibu sekalian lakukan pergeseran anggaran. Nah, mungkin di sini kita akan coba kasih contoh dulu ya sebelum kita masuk ke proses pergeseran di sini. Jadi untuk proses pergeseran ini biasanya dilakukan kalau misalkan kita ada salah satu rencana anggaran, rencana kegiatan ya yang tidak jadi dilaksanakan. Contoh misalkan di awal ketika kita menyusun sebuah rencana kegiatan untuk penentuan anggaran, kita misalkan ada rencana di bulan Juli 2025 ini mengadakan atau mengikuti sebuah perlombaan antar sekolah yang mana ini kita menganggarkan dana misalkan 1 juta rupiah di bulan Juli tersebut khusus untuk kegiatan perlombaan. Namun ternyata misalkan di bulan Juninya ini ada informasi terbaru dari panitia perlombaan misalnya ya, bahwa kegiatan perlombaan tersebut tidak jadi dilakukan atau tidak jadi dilaksanakan. Maka untuk anggaran yang sudah disahkan khususnya untuk kegiatan perlombaan tersebut tentu kita harus geserkan kepada pembelanjaan yang lain atau anggaran yang lain supaya nanti anggaran yang sudah kita alokasikan ini bisa dimaksimalkan penggunaannya. Jadi tidak ada silva nantinya seperti itu. Oke, ya itu mungkin sekedar contoh saja kenapa ada yang namanya proses pergeseran ya seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengklik tombol pergeseran dan di sini tentu akan muncul tombol ajukan pengesahan. Dan tombol ini nanti silahkan Bapak Ibu sekalian gunakan kalau misalkan rencana untuk pergeseran anggaran ini sudah selesai dilakukan, misalkan sudah mengubah jumlah honor gurunya atau mungkin sudah menghapus bagian anggaran yang ingin dihilangkan dan lain-lain. Setelah selesai baru klik ajukan pengesahan dan pastikan dulu sebelum mengklik tombol ajukan pengesahan ini, pastikan di sini kan ada 3 kolom untuk jenis anggaran. Yang pertama ada total anggaran dana operasional, ada total anggaran dana alat dan mesin, dan yang ketiga ada total anggaran dana aset. Nah, usahakan ini semuanya harus 0 ya, warnanya hijau. Kalau misalkan masih ada yang warna merah, maka tentu kita harus sesuaikan kembali. Oke, itu sekedar catatan penting saja. Kita akan masuk ke contoh pergeseran sekarang. Nah, dikarenakan di tempat kita ini harus ada penyesuaian untuk honor guru, di mana tadi kita sudah jelaskan di awal itu maksimal 40% dari jumlah pagudana yang tersedia di sekolah kita, maka kita akan ubah harga satuan untuk honorarium gurunya supaya total anggaran untuk honor guru ini bisa sesuai dengan kebijakan. Dan setelah kita coba hitung-hitung, ternyata supaya bisa memenuhi kebijakan ini, kita harus kurangi harga satuan untuk honor guru itu menjadi Rp100.000 per bulan dan berlaku dari bulan Juli sampai Desember. Ya, seperti itu. Jadi untuk bisa melakukan perubahan harga satuan ini tentu kita terlebih dahulu harus sesuaikan dulu. Kita contoh misalkan untuk yang nomor 1 dulu kita akan hapus ya, akan perbaharui. Kita klik di bagian titik 3 ini. Kemudian edit detail anggaran. Nah, di sini untuk Januari sampai Juni tidak bisa kita edit karena kita sudah melakukan tutup buku ya, seperti itu. Nah, ini yang bisa kita edit atau hapus adalah dari bulan Juli sampai Desember. Nah, dikarenakan di sini kita tidak bisa melakukan pengeditan untuk nominal atau harga satuan secara langsung di bagian ini, maka tentu yang harus kita lakukan adalah menghapus semua
rencana anggarannya. Jadi Juli sampai Desember kita hapus dulu ya. Hapus sebentar. November kita hapus, Desember kita hapus. Nah, setelah ini sudah Januari sampai Juni ya. Kita klik perbarui. Klik perbarui, maka nanti akan muncul di sini ada belum dianggarkan sebesar Rp720.000 ya. Karena tadi kita menghapus untuk honor salah satu guru dari bulan Juli sampai Desember. Nah, kita juga akan hapus guru yang lainnya. Ya, di sini ada lagi. Kita akan ke Juli aja nih, teman-teman ya. Nah, jadi Juli sampai Desember kita akan ubah ya. Kita akan hapus sekarang untuk anggaran pembayaran honor untuk guru yang lainnya dulu. Kita klik edit detail anggaran lagi. Nah, ini Januari sampai Juni tidak bisa. Kita Juli sampai Desember kita hapus. Kita perbarui. Maka dana yang belum dianggarkan akan bertambah ya. Begitupun seterusnya. Jadi kalau misalkan menghapus untuk anggaran misalkan pembelian kertas dan lain-lain, maka nanti anggaran yang terhapus tersebut akan dialokasikan atau dikalkulasikan ke bagian anggaran yang belum dianggarkan. Satu lagi tadi ada yang harus dihapus. Mana tadi? Nah, ini dia. Edit detail anggaran kita hapus lagi ya. Oke. Kita perbarui lagi, perbarui. Sekarang ada sekitar 2.160.000 yang harus kita anggarkan, dan di sini muncul tanda merah sebagaimana yang tadi kita jelaskan di awal bahwa sebelum mengklik tombol ajukan pengesahan ini harus dipastikan semuanya itu hijau atau 0. Sedangkan ini berwarna merah, tandanya ini belum bisa kita ajukan pengesahan. Nah, sekarang kita akan ganti yang tadinya itu anggaran untuk pembayaran honornya itu sebesar Rp120.000 per bulan untuk per orang guru. Kita akan ganti menjadi Rp100.000. Bagaimana caranya? Kita langsung masuk atau klik tombol tambah kegiatan. Di sini kita akan anggarkan ulang untuk honor ya, honor guru. Ini honorarium guru ya, honorarium guru. Ini detail uraian, kita misalkan untuk yang ini dulu ya, nama gurunya siapa, otomatis akan muncul. Kemudian berapa perkiraan harganya? Rp100.000. Nah, di sini kita akan dianggarkan untuk bulan apa saja. Nah, ini kita anggarkan bulan Juli sampai bulan Desember ya. Bulan Juli jumlahnya 1, satuannya adalah orang per bulan. Kita tambahkan ya, ini tentu Juli Agustus ya. Kita klik 1. Terus apalagi nih, September ya. September 1 bulan. Agustus, September, Oktober juga 1 bulan. Ini November 1 bulan. Desember. Nah, sekarang ini sudah ya, penganggarannya itu sebesar Rp600.000 yang tadinya 720 per satu orang guru yang dibayarkan untuk honornya itu dari Juli sampai Desember. Sekarang kita ubah menjadi Rp600.000 atau dengan kata lain Rp100.000 per bulan untuk honor gurunya. Masukkan ke anggaran. Maka tentu di sini akan berkurang. Ya, sampai nanti silakan input ulang untuk guru yang lain yang tadi kita hapus, kemudian kita ubah anggarannya untuk honor harga satuannya menjadi Rp100.000. Silakan lakukan ini sampai selesai, sampai semuanya itu sesuai dengan kebijakan. Misalkan untuk honor 40%, untuk apalagi ya. Untuk pembelian buku itu kebijakannya itu maksimal 10% harus ada dianggarkan dari pagudana yang ada. Baik, mungkin itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian sesuaikan anggarannya itu sesuai dengan pergeseran yang ingin dilakukan. Kemudian akhiri dengan ajukan pengesahan dan tunggu nanti sampai dari
dinas terkait mengesahkan pergeseran ini dan bisa lakukan nanti mulai ke laporan tiap bulannya, misalkan Juli, Agustus sampai Desember sesuai dengan anggaran terbaru yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan pergeseran seperti itu ya. Terima kasih, ini semoga ada manfaatnya dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silakan bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan terakhir jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.